Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Abdurrahman. Di sini kita akan belajar kembali mengenai pelajaran fisika dan bab yang akan kita bahas adalah mengenai gelombang cahaya. Oke teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai gelombang cahaya beserta berbagai peristiwa yang dipengaruhi oleh gelombang cahaya. Untuk mengefisienkan waktu, kita lihat video berikut ini. Check it out. Oke teman-teman semua, kita akan belajar lagi ya. Seperti tadi yang sudah saya bilang, kita akan belajar mengenai gelombang cahaya. Nah, kita lanjut aja ya. Kita akan membahas mengenai gelombang cahaya dan beberapa peristiwa yang berhubungan dengan gelombang cahaya, seperti interferensi, ada juga difraksi, ada juga polarisasi. Nanti kita akan membahas satu persatu ya teman-teman. Kita lanjut ke gelombang cahaya terlebih dahulu. Gelombang cahaya. Kita harus tahu dulu pengertian dari gelombang cahaya. Kita kan sudah mengetahui gelombang itu adalah segala sesuatu yang memang merambat, walaupun ada yang menggunakan medium atau tidak menggunakan medium. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu adalah cahaya. Kita lanjut, cahaya itu apaan sih? Jadi, cahaya adalah radiasi elektromagnetik dalam bagian tertentu dari spektrum elektromagnetik. Cahaya tampak itu memiliki panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer. Jadi sekitaran itu ya teman-teman, cahaya yang bisa kita lihat. Misalkan kita bisa melihat cahaya warna putih, warna merah dari misalkan lampu rambu lalu lintas. Untuk cahaya warna putih, warna kuning, merah, hijau, dan mungkin cahaya-cahaya lainnya itu bisa kita lihatnya itu memiliki panjang gelombang sekitar 400 sampai 700 nanometer. Nanometer adalah satuan yang digunakan untuk mengukur panjang gelombang. Seperti itu teman-teman. Sedikit pengetahuan teman-teman semua, jadi segala sesuatu yang kita lihat, benda-benda yang kita lihat itu ternyata itu adalah pantulan dari cahaya. Jadi ketika kita melihat cahaya warna putih, atau maksud saya benda warna putih, maka itu adalah pantulan cahaya yang dipantulkan seluruhnya. Karena kan sumber cahaya itu atau cahaya alami itu warnanya warna putih ya teman-teman. Nah, kemudian ketika kita melihat warna hitam, benda warna hitam, ternyata itu cahayanya adalah diserap oleh benda tersebut secara keseluruhan sehingga kita bisa melihatnya hanya warna hitam. Untuk warna-warna lainnya merah, kuning, hijau dan lain-lain itu bisa kita lihatnya itu karena yang dipantulkan itu hanya beberapa spektrum dari cahaya dan sebagainya itu diteruskan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada radiasi elektromagnetik termasuk cahaya berarti ya, selalu merambat dengan kecepatan yang sama di ruang hampa. Contohnya seperti ini ketika kita di luar angkasa atau melihat video-video ataupun foto di luar angkasa, kita kan dapat menangkap atau melihat beberapa benda kan ya, seperti meteor kah atau bebatuan kah, bahkan benda-benda lainnya ya teman-teman. Itu adalah salah satu peristiwa di mana kita bisa membuktikan bahwa cahaya itu atau segala sesuatu yang kita lihat itu adalah dipantulkan oleh cahaya. Gini deh analoginya, ketika mati lampu, maka kita tidak dapat melihat apapun kan? Dan ketika lampu menyala, kita dapat melihat lagi benda-benda di sekeliling kita. Nah, berarti emang cahaya itu memantulkan si benda-benda tersebut, memantulkan cahayanya sehingga kita bisa melihat benda-benda tersebut. Seperti itu. Berarti sangat penting banget ya cahaya itu. Bayangkan aja kalau gak ada cahaya di dunia ini. Kita harus patut bersyukur nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan gelombang cahaya. Salah satunya adalah intervensi. Intervensi. Jadi intervensi ini terjadi ketika dua gelombang datang bersama pada suatu tempat. Nanti saya akan jelaskan lebih rincinya di suatu gambar di slide berikutnya ya. Kemudian di sini ada dua syarat sumber cahaya.
Jadi tujuannya itu agar bisa diamati atau biar kita bisa melihatnya, maka harus ada dua syarat ini nih. Yang pertama adalah koheren, yang kedua adalah amplitudenya hampir sama. Jadi koheren ini yaitu beda fasenya tetap, tetapi frekuensinya sama. Nah, di sini ada 3 cara agar koheren. Yang pertama adalah dari percobaan Thomas Young atau yang dikemukakan oleh beliau itu mengenai intervensi celah ganda yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua adalah Frenzel. Ini peristiwanya adalah pemantulan dan pembiasan. Dan yang terakhir adalah melalui sinar laser. Kita lanjut teman-teman ke intervensi celah ganda yang. Itu gambarnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Sekarang kita akan fokus ke kursor yang saya gerakan ini ya teman-teman. Di sini ada, kita amati dulu nih. Ini adalah penghalang pertama. Di sini tentunya sumber cahaya. Di sini penghalang pertama, di sini penghalang kedua. Dan ini adalah layar. Ini adalah gambaran layarnya. Nah, ketika sumber cahaya dihadapkan atau disinar di apa ya? Jadi kalau misalkan senter itu kita menyinari si penghalang ini yang memiliki satu celah, itu ternyata gelombang cahayanya itu diteruskan dan dihamburkan seperti ini. Pokoknya disebarkan sehingga membentuk gelombang seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini ada penghalang kedua yang memiliki dua celah, yaitu S1 dan S2. Karena di sini judulnya ada interferensi celah ganda yang, berarti emang ada celah yang memang ganda, celah yang ada dua. Nah, salah satunya adalah di sini nih, di penghalang yang kedua, S1 dan S2. Nah, ketika tadi sudah diteruskan dan disebarkan oleh celah yang pertama, maka tiap celah yang ada di penghalang kedua, S1, S2 ini akan menghamburkan juga atau akan menyebarkan juga gelombang tersebut, sehingga di tempat yang ini nih, yang saya gerakan kursor, ini tuh terjadi tabrakan antar gelombang atau bentrokan-bentrokan gitu, tapi bukan bentrokan tawuran ya teman-teman, mohon maaf. Ini bentrokan atau tabrakan antar gelombang cahaya seperti itu. Nah teman-teman semua, sehingga di sini nanti akan ada pola-pola nih. Nah pola-polanya bisa kita lihat di sini. Di sini ada bagian yang terang, bagian yang gelap, bagian terang, gelap, dan seterusnya. Ini tuh biasanya disebut dengan pola pita terang dan gelap ya. Perlu kita ingat, ini adalah pola pita terang dan gelap. Oke, betul sekali. Nah, pola seperti itu dihasilkan karena ini nih, tabrakan-tabrakan ini dan karena celah-celah ini yang akan membentuk seperti ini. Kemudian kita bisa lihat, nah di sini kursor saya sudah diletakkan di sini. Ini adalah terang yang ketiga ya, 1, 2, 3. Ini kebetulan kalau kita lihat dan amati, ini adalah lurus dengan sumber cahaya, sehingga ini namanya adalah terang pusat. Ingat ya, ini terang pusat. Kalau di gambar ini berarti terang pusatnya adalah terang yang ketiga ini. Ini adalah terang pusat teman-teman. Nanti pengaruhnya akan ada di rumus ya. Kita lanjut teman-teman. Nah, perlu kita ketahui bahwa intervensi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada intervensi maksimum dan yang kedua ada intervensi minimum. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu mengenai intervensi maksimum atau konstruktif. Kita ada rumus. Nah, kurang lebih seperti ini rumusnya teman-teman. D sin theta itu sama dengan N kali lambda, dan D Y N per L sama dengan N kali lambda. Ini tuh rumusnya itu sama, tetapi memang di keadaan yang berbeda. Tapi ini tujuannya sama kok teman-teman. Jadi bisa memilih rumus yang mana saja. Tapi kalau saya sarankan sih emang lebih mudah yang rumus kedua ini ya teman-teman. Tapi kalau di sekolah kita harus menguasai dua-duanya. Kayak gitu. Kita akan langsung ke keterangannya. D di sini tuh apaan sih? D di sini adalah jarak dua celah. Satuannya adalah meter. Jarak dua celah berarti karena yang ada dua celahnya itu ada di penghalang kedua, maka S1 dan S2. Jarak antara S1 dan S2 adalah D. Seperti itu. Kemudian kita langsung ke YN, jarak terang ke N terhadap terang pusat M.
Terang pusatnya kan ini yang terang ketiga ya teman-teman. Satuannya meter. Berarti kalau misalkan N-nya sama dengan 1 nih. Berarti dari terang yang kedua ini, lihat kursor saya, jarak dari sini sampai ke terang pusat ini. Ini adalah Y yang N-nya sama dengan 1. Berarti Y saja. Kalau Y-nya N sama dengan 2, berarti dari terang yang pertama ke terang yang ketiga sebagai pusat. Nah, perlu kita ketahui, ini gak ada bedanya teman-teman. Jarak antara terang keempat ke terang pusat, berarti sama saja terang kedua ke terang pusat. Berarti ini Y1. Dan ini juga Y2-nya ya teman-teman. Jarak antara terang kelima sampai antara terang kelima dan terang ketiga atau terang pusat ini Y2-nya. Begitu pula gelapnya teman-teman. Gelapnya juga sama. Dari sini ke terang pusat ini adalah Y-nya Y sama dengan N-nya sama dengan 1. Untuk N sama dengan 2 berarti dari gelap yang ini ke sini. Yang bawah juga sama. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai L. L ini adalah jarak celah ke layar. Maksudnya ini ke ya. Satuannya juga meter semua. Nah, jarak celahnya itu yang mana? Di sini adalah judulnya celah ganda yang. Berarti celah yang emang ganda. Yang berarti dari si penghalang yang memiliki celah ganda ke layar ini. Ini adalah layar ya teman-teman. Ini adalah kondisi ketika kita melihat dari pinggir, dari samping. Ini adalah ketika dari depan. Terbentuk pola pita terang dan gelap. Seperti itu teman-teman. Oke, kayak gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai intervensi minimum atau destruktif. Ini rumusnya hampir sama dengan intervensi maksimum. Yang membedakan adalah N-nya. N-nya itu kalau di minimum adalah 2N-1 dan lambdanya itu dibagi 2. Seperti itu. Ngafalinnya sih cukup gampang ya. Karena bedanya cuman ini doang. Dua-duanya sama. Kayak gitu. Kita lihat keterangannya. Oh ya, tadi kan belum diketahui ya lambda itu apaan. Pasti udah tahu dong, lambda itu adalah panjang gelombang. Satuannya adalah meter. N-nya itu terang ke N atau gelap ke N. Yang pokoknya, misalkan terang ke 1 ke N itu. Terang kedua atau gelap ke 1 kedua dan seterusnya. Yaudah kita lanjut aja yuk. Hayu. Kita lanjut ke peristiwa yang kedua yaitu difraksi. Nah, difraksi itu apaan? Difraksi itu adalah kecenderungan gelombang yang terpancar dari sumber melewati celah yang terbatas untuk menyebar ketika merambat. Kayak gitu pengertiannya. Di sini adalah sedikit gambarannya ya teman-teman. Pokoknya ini seperti tadi, ini ada penghalang, tetapi di sini itu cuma ada satu celah dan ada satu penghalang. Kayak gitu. Ini adalah difraksi. Ini interferensinya. Berarti ini kalau ini layar, berarti nanti bakalan terbentuk seperti ini polanya. Ini adalah terang pusat seperti tadi yang saya sebutkan. Nah, terang pusat ini berarti terang yang memang kebetulan atau gak kebetulan sih, memang dibuat lurus dengan sumber cahaya. Nah, ini celahnya 1. Kok ini nyampe seperti ini sih, ada terang gelap. Ini apa yang membedakan? Tadi kan ada 2. Nah, yang membedakan itu adalah di sininya ada suatu kisi ini. Sehingga nanti akan terbentuk terang gelap. Seperti itu. Kita lanjut teman-teman. Ada rumus-rumusnya juga. Rumusnya hampir sama dengan yang tadi, dengan intervensi. Tetapi di sini yang membedakan adalah D-nya dulu nih. D di difraksi berbeda dengan D di intervensi. Di mana D di intervensi adalah jarak antara si penghalang yang memiliki celah ganda ke layar. Sedangkan D di difraksi itu adalah lebar celahnya. Lebar celah bisa kita lihat ya. Jadi di sini ketika sumber cahaya di ke sini ya, ke si penghalang kan, ini kayak laser gitu ya. Nah, jarak si celahnya itu berapa sih? Nah, ini adalah si D-nya. Si lebar celahnya itu berapa kayak gitu. Kemudian di sini ada N. N itu banyak garis tiap meter. Garis apaan? Kan tadi sudah saya bilang dan sudah saya katakan di sini itu kenapa bisa ada pola terang gelap.
karena ada suatu kisi yang menghalangi atau menutupi si celah ini ya teman-teman. Nah, tetapan kisinya itu ini teman-teman, si D sama dengan 1/n. Dan N-nya itu adalah banyak garis diameter. Kita bisa bayangkan kisinya itu suatu kawat-kawat halus gitu ya, yang berbentuk. Pokoknya yang menghalangi gitu, yang misalkan disusun kotak-kotak kayak gitu. Kalau dianalogikan atau yang ada di kehidupan sehari-hari sih kayak kain kasa gitu, kan kelihatan tuh benang-benangnya. Bisa dibayangkan kan benang-benangnya itu masih belum rapat, masih renggang sehingga terbentuk suatu apa sih kayak pokoknya yang vertikal horizontal gitu disatukan menjadi kayak ada kotak-kotak gitu kan ya. Nah, seperti itu. Bisa ngebayangin sih kain kasanya teman-teman. Kalau perlu bisa dilihat dulu sekarang. Nanti aja. Kita fokus ke sini aja teman-teman. Untuk ini pokoknya rumus-rumus dari difraksi celah tunggal. Kita lanjut teman-teman. Nah, ini adalah yang terakhir ya. Itu mengenai polarisasi. Peristiwa yang ketiga. Polarisasi itu apa? Jadi polarisasi adalah terserapnya sebagian arah getar cahaya. Jadi nanti yang diserapnya itu atau yang diteruskannya itu enggak seluruhnya teman-teman, tapi hanya yang dipolarisasikan saja atau yang hanya jadi dibuat atau misalkan kita inginnya itu enggak semua cahaya sih, pengennya sedikit itu cahayanya atau cahaya yang berbentuk apa kayak gitu. Nah, itu kita dalam peristiwa polarisasi. Ada 4 cara nih memperoleh cahaya terpolarisasi. Dari yang pertama adalah penyerapan selektif, yang kedua pemantulan, yang ketiga pembiasan ganda, dan yang keempat hamburan. Yang akan kita bahas adalah penyerapan selektif. Yuk, kita bahas. Di sini polarisasi dengan penyerapan selektif. Nah, kurang lebih gambarannya itu seperti ini, teman-teman. Ini ada sumber cahaya, ini ada penghalang. Kan kalau cahaya alami tak terpolarisasikan itu semuanya menyebar ke segala arah ya. Kemudian di sini ada sumbu polarisator. Di sini sumbu polarisator itu berarti yang menyearahkan. Ini kan ke segala arah, tetapi kalau sudah melewati sumbu polarisator ini, maka cahaya akan diteruskan secara searah nih teman-teman. Nah, kalau misalkan lurus kayak gini dari atas ke bawah, berarti di sini sumbu polarisatornya itu hanya menyearahkan atau hanya biar arahnya itu cuman segaris gini nih dari atas ke bawah. Nah, kemudian dari sana ke sini dipolarisasi lagi melalui sumbu analisator. Jadi sumbu analisator itu dibelokkan teman-teman, sehingga nanti akan dari lurus ini ketika dibelokkan nanti akan ada suatu sudut ya. Nanti akan kita cari cos theta seperti itu. Nah, dari mana cos theta ini? Dari tadi, karena kan lurus dibelokkan sehingga jadi membentuk suatu sudut seperti kayak 45 derajat, 60 derajat dan sebagainya sesuai kebutuhan ya teman-teman. Nah, ini dibelokkannya itu di sumbu analisator. Polarisator di sini vertikal. Nah, analisator mengubah arah polarisasi dan mengatur besar intensitas cahaya. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada kita bahas juga ya mengenai hukum halus. Biar sekalian gitu ya dari polarisasi ini. Yuk, jadi I1 itu sama dengan setengah dari I0. I0 itu yang mana? I0 itu ada dari sini ke sini. Lihat kursor saya dari sini ke sini adalah I0. I1-nya itu adalah dari sini ke sini. I2-nya dari sini ke sini. Jadi rumus I1 itu adalah setengah dari I0. Ini hukum halus ini telah membuktikan dari beberapa eksperimennya bahwa I1 itu memang setengah dari I0-nya. Kemudian bagaimana dengan menghitung I2? I2-nya itu adalah I1 cos kuadrat theta. Karena kan tadi di sini di sumbu analisator itu sudah dibelokkan dan membentuk suatu sudut dan akhirnya akan kita cari cos theta-nya. Nah, ini untuk mencari I2-nya. Kita langsung ke keterangannya teman-teman. I1 adalah intensitas cahaya mula-mula. Nah, dari sini ke sini. I1-nya, maksud saya tadi I0 ya. I1-nya itu adalah intensitas cahaya yang keluar dari ini maksudnya adalah polarisator ya. Ini juga polarisator.
dari sini ke sini, dan I2-nya adalah intensitas cahaya yang keluar dari analisator. Jadi dari sini ke sini, ini I2. Dan θ-nya itu adalah sudut antara analisator dan polarisator. Nah, ini ya teman-teman, tadi lurus, kemudian dibelokkan sehingga membentuk sudut, seperti itu. Oke teman-teman semua, ini mungkin akhir dari pertemuan kita kali ini. Dan untuk videonya mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk di like juga, di komen pengen ngebahas tentang apa sih, mau pelajaran fisika, kimia, matematika, biologi, ataupun apa, boleh di komen di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang memang membutuhkan mengenai materi ini agar jelas juga. Dan jika ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan di kolom komentarnya. Pokoknya, dan jangan lupa juga ya teman-teman untuk di-subscribe juga channel saya dan aktifkan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman semua bisa mengetahui kapan saja saya update dan video apa saja yang akan saya update. Dan nanti teman-teman bisa menonton lagi. Pokoknya semoga bermanfaat video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan sekali karena kita lagi proses pembelajaran ya teman-teman. Salam belajar dari saya, Muhammad Rizky Abdurrahman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eureka.